Para sahabat yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam renungan Sapaan Sahabat. Nah, sahabat, kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada berbagai jebakan yang bisa menghambat perkembangan spiritualitas kita. Ada jebakan berupa popularitas, ada juga jebakan berupa jabatan. Nah, manakah dari aneka macam jebakan dalam kehidupan kita yang menurut Bapak Ibu, saudara-saudari paling berbahaya? Tentu popularitas, jabatan merupakan jebakan dalam kehidupan kita yang juga perlu kita waspadai. Tapi ada satu jebakan lainnya yang perlu betul-betul kita sadari, yang juga betul-betul perlu kita hadapi. Apakah itu? Jebakan berupa penolakan diri. Ketika kita sedang bekerja, lalu atasan kita mengatakan kepada kita, dasar tidak becus. Lantas kita merasa, aduh saya ini nggak mampu, saya ini bodoh, saya ini nggak cakap. Atau ketika suami ngomel kepada istrinya karena istri memasak satu masakan yang tidak berkenan di hadapan suami, maka istri merasa, aduh saya istri yang nggak berguna. Ada penolakan diri di sana. Atau ketika anak-anak sedang belajar, lalu guru mengatakan kata-kata yang negatif kepada anak, masa ini aja nggak bisa, lalu anak merasa, aduh saya ini nggak pandai, saya ini nggak pintar. Nah, penolakan diri dalam berbagai bentuk, apakah itu karena statement negatif tentang ketidakmampuan kita, tentang ketidakcakapan kita, atau dalam bentuk-bentuk yang lain, atau mungkin juga sekedar perasaan, aduh saya ini kan masih muda, aduh saya ini kan katakanlah perempuan, aduh saya ini masih junior, katakanlah. Dan ungkapan-ungkapan sejenis menandakan bahwa kita menolak diri kita menganggap kita nggak mampu, kita nggak cakap. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, penolakan diri sesungguhnya merupakan jebakan yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau kita bicara tentang spiritualitas, maka penolakan diri kemudian menganggap kita kurang berharga. Kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini, aduh, nggak ada artinya. Padahal, bukankah Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. You are my beloved, kata Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan saja yang menciptakan kita, menganggap kita sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita lantas menolak diri sendiri? Mengapa kita menganggap kata-kata negatif dari orang lain itu sungguh benar adanya untuk diri kita? Mengapa kita mengecil-ngecilkan diri, sementara Tuhan menganggap kita berharga dan kita mampu di matanya? Mari kita mencermati satu bagian firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 13 yang berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan ini mungkin sekali kita menghadapi situasi di mana kita ditolak. Kita dianggap remeh, dianggap rendah, tidak mampu, dan sebagainya. Apakah semua statement yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak diri kita akan kita telan bulat-bulat? Akan kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang benar? Ataukah kita mau membuka diri pada perspektif Allah? Bagi Allah, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh-Nya. Sehingga pemazmur mengatakan, tetapi Tuhan menolong aku. Mengapa Tuhan menolong kita? Karena Dia mengasihi kita. Sederhana itu jawabannya. Nah, karena itu, para sahabat yang terkasih, sadari bahwa betul dalam kehidupan ini ada banyak jebakan bagi pertumbuhan spiritualitas kita. Popularitas, jabatan yang semakin tinggi, itu bisa membuat kita lupa diri. Iya. Tapi di sisi lain, penolakan diri atau self-rejection pun juga perlu kita waspadai. Karena dia bertentangan dengan kata-kata Tuhan. Kamu adalah pribadi yang kukasihi. You are my beloved, kata Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menolong kita tatkala kita ditolak oleh sesama kita. Kiranya Tuhan menolong
para sahabat dan juga saya, untuk menjadi orang-orang yang terus percaya pada kuasa kasih dan juga pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.